SMKN 2 Palopo ini tidak menyambut kita semuanya dan membuka untuk acara ini. Oleh karena itu kami mengundang kepada Bapak Kepala Sekolah kita tercinta dari SMKN 2 Palopo, Bapak Hakim SPD MPD. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini berkah yang tak terduga. Ya, kenapa saya bilang tak terduga? Saya hanya membayangkan apa yang biasanya terjadi, Pak. Biasanya itu kalau ada brand-brand yang datang, ya datang sosialisasi, datang memperkenalkan produk barunya. Sesudah itu, it's okay, sudah. Ya itu saja. Kalau ini kita biasa melihat pembalap kita, saya biasa lihat di monitor. Alhamdulillah tadi saya sempat jabat tangan. Ya, saya sempat dipeluk. Ya. Saya berkeyakinan, saya hakul yakin insya Allah akan lahir gilang-gilang berikutnya dari SMK Negeri 2 Palopo. Ya. Olehnya itu, tentu ucapan terima kasih kepada manajemen Honda. Terima kasih Pak, sudah berkenan menginjak SMK Negeri 2 Palopo. Saya berharap bukan ini yang pertama Pak, tetapi akan ada lagi berikutnya, akan ada lagi kegiatan lebih banyak kemari. Tolong dilirik anak-anak kami, jumlah siswa yang ada di SMK Negeri 2 Palopo itu 1.700-an Pak. Potensi untuk balap, kalau saya lihat Pak, kalau masuk pagi-pagi, itu rata-rata itu knalpotnya sudah racing Pak. Artinya apa? Nuansa balapnya sudah ada. Ya, sisa barangkali mau dibina. Ya, mau dilahirkan talenta-talenta baru yang ada di SMK Negeri 2. Insya Allah kami siap untuk dibimbing, untuk diarahkan ke alur itu. Mudah-mudahan. Ya, jangan cuma nanti kalau malam minggu lebih banyak yang ada di Jalan Lingkar. Satu kesyukuran kita, pemerintah Kota Palopo sudah mempersiapkan fasilitas. Mudah-mudahan itu digunakan di Ratona sana. Dan mudah-mudahan ini bisa memacu dan memicu. Ya, motivasi anak-anak kami dengan melihat langsung pembalap yang telah menorehkan prestasi di tingkat nasional. Mudah-mudahan ini sekali lagi bisa men-trigger kita semua. Kita yakin bahwa bukan cuma slogannya Honda satu hati, tetapi bagaimana hati-hati kita ini dipertautkan dengan Honda. Supaya hatinya Honda, hatinya SMK 2 betul-betul satu hati, betul-betul bisa memberikan nuansa baru kepada SMK. Selama ini SMK Negeri 2 Palopo itu Pak selalu diberikan stigma yang kurang bagus. Kurang bagusnya itu kalau di luar ada balap, di luar ada yang naik motor terus bunyinya agak besar, itu dia bilang pasti itu anak STM. STM itu banyak Pak kalau di Palopo, bukan cuma SMK 2. Ya, tetapi karena ini adalah STM tua, ini SMK pertama Pak, STM pertama di Luraya. Ini STM pertama. Ya. Dan salah satu STM atau SMK terbesar di Luraya. Ini Pak, cikal bakalnya SMK yang ada di mulai dari Babang atau Lu sampai di Lu Timur. Jadi dulu itu orang-orang Luraya bahkan dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, bahkan ada yang dari Wajo kalau mau sekolah ke SMK 2 pada tahun 90-an. SMK ini lahir pada tahun 80-an, yang jumlahnya pada saat itu 80, sehingga digelari STM 80.
yang model struktur konstruksinya seperti ini semua Pak, se-Indonesia. Termasuk di SMK Negeri 2 Parepare, itu STM 80 juga namanya. Tetapi seiring dengan regulasi, maka STM berubah menjadi SMK. Seiring dengan perkembangan teknologi, di sekolah-sekolah lain belum membuka jurusan teknik, bisnis, dan konstruksi. Mohon maaf, maksud saya teknik dan bisnis sepeda motor. SMK 2 sudah ada jurusan itu Pak. Ya, jadi sekolah lain belum ada jurusan sepeda motor. Kami dulu sudah ada sepeda motor Pak. Tetapi karena SMK tumbuh menjabur, SMK Negeri 2 ini kalau mau dituruti animo masyarakat, itu 2-3 kelas Pak, jurusan motornya. Tetapi kemampuan SDM itu hanya ada 2 guru di sini Pak. Nah ini, jadi ini kendala bahwa hanya ada 2 guru untuk di jurusan itu. Nah, salah satu teknik kami untuk bagaimana mengakomodasi dan mengakomodir harapan orang tua atau masyarakat, maka dilakukanlah praktik walaupun belum saatnya PKL di dealer-dealer yang ada servisnya atau bengkel-bengkel yang ada di pinggir jalan. Jujur Pak, andaikan banyak waktunya Pak Manajer, saya mau diskusi lebih banyak. Saya mau Pak, andaikan itu kalau disebut SMK 2 itu orang sudah bilang pasti Honda. Malah kalau boleh Pak, kalau boleh saya meminta, tolong dibantu saya kalau bisa dibuatkan kelas khusus atau kelas industrinya Honda di sini Pak. Ya, karena kenapa? Jumlah siswa yang pria atau yang naik motor itu Pak, ini hampir penuh ini Pak semuanya. Jadi potensi ekonomi sebenarnya ada. Ya, bayangkan kalau siswa saja ganti oli Pak. Ya, kemudian include dengan bapak dan ibu gurunya. Ini berarti kan ada uang yang berputar. Tetapi potensi itu tidak bisa kalau cuma kami Pak. Yang pertama, ini bukan jurusan pemasaran, tidak ada jurusan bisnis dan pemasaran di sini, yang ada teknologi. Ya, sehingga tentu kalau kami didampingi oleh Honda, terus kami di coaching oleh Honda, bagaimana menggerakkan potensi yang ada itu, bagaimana kolaborasi antara Honda dengan SMK 2, terus melahirkan apa, insya Allah. Lebih dari itu, tentu bukan cuma itu harapan kami, berharapnya saya, mudah-mudahan dengan kehadiran, mohon izin kalau saya panggil ananda saya Andi Gilang, ya, mudah-mudahan dengan kehadiran bisa membuka wajah atau tabir anak-anak kami, bahwa ternyata kalau mau jadi pembalap, itu adalah salah satu juga masa depan. Bukan cuma mau menjadi mekanik, bukan cuma mau menjadi juru ukur tanah, bukan cuma mau bekerja dimanapun nanti, di industri atau di mana, tetapi ternyata jauh lebih bagus kalau kita menjadi pembalap. Ada yang mau jadi pembalap? Coba dilihat Pak, banyak sekali. Ini baru berapa ini yang hadir? Coba sekali lagi, ada yang mau jadi pembalap? Angkat tangan tak? Angkat tangan tak yang mau? Saya tidak paksa ini Pak. Saya tidak paksa mereka. Ini. Artinya apa sekali lagi? Mohon izin dari pihak Honda. Jadikan ini pertama untuk seterusnya. Mendatangi kami atau sekali-sekali. Mohon izin kalau boleh diundang timnya kami untuk berkunjung ke pabrik-pabrik yang ada. Untuk berkunjung kemana saja yang bisa barangkali membuka cakrawala dan wawasannya pendidik dan tenaga kependidikan kami. Sekali lagi terima kasih. Saya berkeyakinan bahwa tali silaturahim ini akan berkelanjutan entah hari ini, besok, dan seterusnya. Tetapi itu permintaan saya, itu permohonan saya. Izinkan untuk tali ini dipautkan dalam satu hati yang akan dinaungi oleh Honda, yang akan menjadi pembawa berkah untuk kita semua. Sekira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas penyambutan ini, manakala Bapak dan Ibu dari tim Honda ada yang kurang berkenan. Inilah apa adanya kami di SMK 2. Kami tidak bisa membuat polesan-polesan, tetapi seperti inilah kami. Apapun yang Bapak lihat, apapun yang Bapak alami,
seperti itulah kami. Dan jika ada kekurangan, mohon disampaikan kepada kami supaya kami di pihak manajemen bisa memperbaiki itu, bisa meniru apa yang ada di Honda supaya semua SDM bisa bergerak demi untuk satu tujuan, satu hati untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih satu kali dulu, ya satu hati dulu untuk Honda. Ya, kalau saya sebutkan Honda, maka semua berteriak satu hati. Bisa? Oke, kalau saya berteriak Honda, semua mengatakan satu hati. Honda! Belum itu. Tunjukkan suaranya SMK 2. Honda! Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah kita tercinta, Bapak Hakim SPD MPD, luar biasa semuanya udah pada berteriak Honda satu hati. Terima kasih banyak. Tadi mau tanya dulu, siapa yang mau jadi pembalap? Boleh angkat tangannya lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oh ya gitu. Banyak ya. Oke, sekarang kami mau tanya dulu, siapa yang aktivitas sehari-harinya dari rumah ke sekolah, sekolah ke rumah ataupun juga manapun juga menggunakan sepeda motor? Oke, siapa yang tadi mengangkat tangannya itu yang punya surat izin mengemudi C? Gak ada kan? Nah, kita mau tanya dulu, siapa yang sudah tahu basic dari safety riding? Ada yang tahu? Kami yakin adik-adik sekalian dari SMKN 2 Palopo ini punya gadgetnya canggih-canggih, smartphone-nya canggih-canggih. Ada namanya Mbah Google di sana, jadi juga banyak dapat informasi di sana. Tapi udah ada yang tahu safety riding itu apa? Ayo, anak-anak sepeda motor. Sebentar, apa? Berkendara dengan aman. Oke, berkendara sepeda dengan aman. Ini dari sepeda motor ya? Apa dari elektro? Dari sepeda motor. Ada lagi yang mau jawab? Apa itu safety riding? Bingung? Ya udah, kalau bingung langsung aja kita akan masuk mewakili dari ASO ataupun juga dari dealernya Astra Motor Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan juga Sulawesi Tenggara, Batra Bon dan juga Ambon. Kali ini kita akan masuk untuk sesi safety riding yang diperuntukkan untuk adik-adik sekalian yang saat ini hadir. Kita mengundang dengan hormat, inilah dia instruktur safety riding kita, Bapak Wani. Kita berikan tepuk tangan dong. Cik, oke. Mana semangatnya SMK 2 Palopo? SMK 2 Palopo? Asik, masih semangat. Baik, adik-adik sekalian, tadi sudah ditanya, apa itu safety riding? Ada yang tahu? Tadi ada yang tanya, saya kasih hadiah dulu tadi ini. Saya kasih hadiah. Ya, ini. Oke. Terima kasih. Baik, adik-adik sekalian. Seperti pepatah mengatakan ya, tak kenal maka tak disayang. Izin saya untuk memperkenalkan diri. Cakepnya dulu ya. Minta cakepnya dulu ya. Beli minyak wangi diukur sedikit di dalam pasar. Saya Wani, instruktur safety riding dari Astra Motor Makassar. Oke. Baik, ini bisa dilihat, ini profil saya. Orangnya tidak secakep yang ada di sini, yang sana lebih cakep ya. Baik, saya adalah instruktur sertifikasi dari Astra Honda Motor di tahun 2015. Kemudian ada First Aid di tahun 2022 dan speaking. Oke, bisa di next. Oke, saya mau pingin dulu tanya nih adik-adik. Apa yang pasti terjadi ketika kita mengalami kecelakaan? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ke depan. Yang ini ke depan. Oke. Iya. Ke depan dulu. Oke. Namanya siapa? Raja Bulu Syawal, Pak. Raja? Raja Bulu Syawal. Raja Bulu Syawal. Raja. Saya Dewa. Dewa dan Raja. Oke. Raja ke sekolah naik apa? Naik motor, Pak. Motor. Ya, Pak. Oke. Raja tahu enggak? Sudah punya SIM? Belum, Pak. Hati-hati dicari sama lalu lintas.
Iya. Jadi raja, kalau seandainya raja mengalami kecelakaan, apa yang Anda dapat? Terluka Pak. Selain terluka apa lagi? Hancur motor Pak. Hancur motor. Apa lagi? Nggak ada gunanya Pak. Oke siap, kita kasih hadiah lagi lah. Oke. Raja tahu enggak apa perbedaan sepeda motor Honda dengan Raja? Persamaannya. Nggak tahu Pak. Sama-sama satu hati. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Raja dulu. Oke. Baik. Kita lihat apa yang terjadi di saat kita mengalami kecelakaan. Pasti rugi. Tidak ada kecelakaan yang untung. Ada untung. Ada yang mau uang 50 juta? Yang mau 50 juta tapi ada persyaratannya. Dari Jasara Harja memberikan santunan 50 juta kalau Anda meninggal dunia saat kecelakaan. Mau 50 juta? Tapi kecelakaan itu pun ada persyaratannya. Tidak bisa melanggar arus, melanggar trafik, lalu lintas, lampu merah. Jadi meninggalnya pun ada syarat, dapat 50 juta. Pasti kita tidak mau kan? Tidak mau. Yang terjadi saat kita mengalami kecelakaan adalah rugi. Kita bisa luka-luka, kendaraan kita bisa hancur, bahkan kita bisa sampai meninggal dunia. Ini adalah data kecelakaan di tahun 2022. 137.000 kecelakaan laka lantas, kemudian 74% itu menggunakan roda 2. Yang lebih parah lagi adik-adik, 53% itu usia muda. 13 sampai dengan 39 tahun. Adik-adik masuk range-nya umur belasan, masih muda, masih muda. Bayangkan kalau kecelakaannya 53% itu anak muda semua, nanti tahun berikutnya yang mau memimpin bangsa siapa? Pasti habis. Ya. Kecelakaan itu apa? Kita rugi. Oke, rugi. Yang perlu diperhatikan adik-adik sekalian, ini adalah 5 perilaku berkendara penyebab kecelakaan. Yang pertama, ada ceroboh terhadap lalu lintas dari depan. Kemudian yang kedua, gagal menjaga jarak. Dan yang ketiga, ceroboh saat berbelok. Keempatnya, melampaui batas kecepatan. Sering balap-balap. Adik-adik tahu enggak? Honda tidak melarang adik-adik untuk balap. Tidak melarang adik-adik untuk modifikasi. Bahkan kita menyediakan fasilitas untuk adik-adik modifikasi. Kita ada Honda modifikasi kontes. Kemudian kita juga memfasilitasi adik-adik untuk kalau adik-adik mau balap, ada loh, kita lagi buat Honda Dream Cup di sirkuit Ratona. Nanti adik-adik tuangkan semua skillnya adik-adik di situ. Jadi balapannya bukan di jalan raya ya. Oke, kita lanjut. Yang kelima adalah ceroboh. Tidak bisa baik. Yang kelima adalah ceroboh saat mendahului. Oke, kita bisa next. Kita lihat video yang satu ini. Oke, video satu ini adalah video di saat kita berkendara beriringan. Coba next. Ya, saat kita berada di jalan raya, kemudian next. Oke, Anda berkendara saat beriringan, pengendara mobil dan sepeda motor, kemudian next. Ya, dalam situasi seperti ini, apa yang harus Anda perhatikan? Apa yang harus kita perhatikan saat kondisinya seperti ini? Ada yang tahu? Jaga jarak. Oke. Ada yang tahu enggak jaga jarak itu berapa meter? Berapa? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. 1 meter, 2 meter. Oke. Yang jaga jarak kita bukan ukur dengan meter. Ya, kita tidak ukur dengan meter, tapi kita ukur dengan versi detik. Jadi jarak aman itu di undang-undang Dinas Perhubungan itu 2 sampai 3 detik. Tapi yang aman adalah 4 sampai 5 detik. Contoh adik-adik kecepatan 40 km per jam. 40 km per jam lari kencang, 40 km. Itu jarak amannya itu 1 detik itu adalah 11,5 meter. Jadi kalau adik-adik kecepatan 80, jaga jarak amannya berapa meter? 1 detik 11,5 meter. Berarti kalau 80 berarti kali 2 berapa? 11 kali 2. Ya, sekitar 20-an kilometer. Jadi kecepatan 80, 2 detik itu Anda bisa dapat
Berapa? 24 meter. Oke, next. Kita next. Teman-teman, kita akan membuktikan pengereman mana yang lebih efektif Kita akan antara rem membagikan belakang tips dan rem tentang depan. pengereman, Kali ini saya adik-adik. dibantu oleh satu rekan peserta dan 2 rekan instruktur. Baik, silakan. Untuk peserta, injak pedal rem belakang sekuat mungkin, kedua kakinya silakan naik ke footstep, kedua tangan ke stang kemudi. Baik, 1, 2, 3. Oke, cukup. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan rem depan. Silakan peserta tarik tuas rem depan semaksimal mungkin. Kedua kaki silakan naik ke footstep tanpa menginjak rem belakang. 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman. Jadi kita tahu ternyata rem depan lebih efektif namun memiliki potensi bahaya. Untuk itu perlu kita latih. Lalu, seperti apa pengereman yang efektif? Pertama, tutup putaran gas dengan cara didorong. Kemudian tarik tuas rem depan dan injak pedal rem belakang untuk menggunakan sepeda motor sport. Sebagai pengguna sepeda motor matic, tarik kedua tuas rem kanan dan kiri. Setelah itu, tarik tuas kopling untuk yang menggunakan sepeda motor sport dan turunkan kaki kiri ketika berhenti. Oke, baik. Tadi adalah tips untuk pengereman yang baik dan benar. Ada yang bisa mau sampaikan? Pengereman yang baik dan benar seperti apa? Pengereman yang baik dan benar adalah pengereman yang dilakukan dengan bantu menutup tuas gas. Jadi jangan dilepas, tapi dibantu tutup. Tutup, kemudian rem depan belakang ditarik secara bersamaan. Kalau sepeda motor yang manual seperti CBX tadi, rem depan sama rem kaki kita tarik secara bersamaan. Sangat sarankan pakai rem depan agak kebanyakan sedikit. Kemudian kalau matic, jangan nanti pada saat naik motor manual, cari remnya, cari rem di depan. Ya, naik motor manual, naik motor matic, cari remnya di kaki. Oke, seperti itu ya. Jadi pengereman yang baik dan benar adalah pengereman yang dilakukan dengan menutup tuas gas, kemudian menarik rem depan dan belakang secara bersamaan. Kemudian turun kaki kiri. Oke, itu adalah tips pengereman. Oke, kita next. Adik-adik, waktu ini sangat cepat. Jadi kalau adik-adik nanti mau kita bagikan tips tentang berkendara yang baik dan benar, aman dan nyaman. Karena saya yakin adik-adik ini berkendara ini sudah lebih hebat daripada saya. Sudah baik. Akan tetapi yang benarnya itu belum ada. Karena saya lihat tadi, gas terus, gas terus. Jadi kami mengajarkan bagaimana cara Anda berkendara yang baik dan benar, aman dan nyaman. Kalau adik-adik mau, di tempat kami ada disediakan Honda Riding Trainer, simulasi berkendara di jalan raya. Kemudian next, untuk meningkatkan prediksi bahaya ini, adik-adik nanti ikut pelatihan tentang berkendara, safety riding. Kemudian, bisa next, kalau adik-adik mau silakan hubungi nomor ini nomor saya, aktif 48 jam. Jadi Pak, gimana cara saya menikung? Seperti itu. Bagaimana cara saya mengereman pada saat basah? Oke. Kemudian kita akan sharing pengalaman tentang kecelakaan. Next. Pengalaman kecelakaan sendiri. Jadi kalau adik-adik celaka, kita akan tanya apa ya penyebabnya, seperti itu. Oke, lanjut. Baik. Sekarang kami lagi, adik-adik bisa lihat di depan, hashtag cari aman saat berkendara. Kami lagi sedang gencar-gencar untuk mempromosikan tentang cari aman. Cari aman adalah slogan keselamatan berkendara dari Honda yang mengutamakan keselamatan di atas kepentingan lainnya. Jadi saat kita berkendara, kepentingan lainnya apa? Jangan menggunakan handphone, jangan bercerita, tetap harus menggunakan perlengkapan berkendara saat kita berkendara. Adik-adik tahu enggak perlengkapan berkendara itu apa saja? Helm, kaos tangan, sepatu, jaket. Harus pakai celana juga ya. Kalau kita naik motor tidak pakai celana nanti dibilang orang, orang gila itu. Oke, jadi perlengkapan berkendara itu apa saja? Yang pertama itu yang paling penting adalah helm yang paling penting. Kenapa? Karena helm melindungi kepala. Kepala itu organ vital bagi tubuh kita. Jadi helm sebaiknya warna terang. Kemudian jangan lupa kalau pakai helm harus diklik.
Helm juga harus pas dengan ukuran kepala. Jangan sampai kita sudah mau belok kanan, helmnya masih menghadap ke depan. Itu juga membuat kecelakaan kita ya. Oke, jangan lupa adik-adik juga kalau melengkapi perlengkapan berkendara sebagai sarung tangan. Jangan sarung tangannya dipotong ya. Ya, oke, sarung tangan jangan lupa menggunakan baju lengan panjang, kemudian celana sebaiknya menggunakan jaket. Lihat dengan situasi. Kalau panas kita pakai menyerap keringat. Kemudian kalau malam sebaiknya yang tebal supaya kita tidak masuk angin. Jangan lupa menggunakan celana seperti celana jeans dan menggunakan sepatu. Ada tahu enggak? Perlengkapan berkendara itu tidak mencegah kita dari kecelakaan. Akan tetapi mengurangi dampak dari kecelakaan saat kita terjadi kecelakaan di jalan raya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada kayaknya slide-nya sudah mau yang terakhir. Ingat adik-adik, siapa yang bisa mengulangi cari aman itu apa? Saya kasih hadiah. Oke, angkat tangan dulu. Oke, sudah terlihat di depan. Tapi kalau ada yang mau maju, cari aman itu apa? Tadi saya sudah bilang, cari aman adalah slogan. Silakan, ada yang mau? Yang berani angkat tangan, saya kasih hadiah. Ayo. Tinggal baca di depan atau bagaimana? Yang berani coba angkat tangan. Sini. Ini anak muda pemberani. Sebentar katanya dia mau coba di sirkuit sama ya. Oke, siapa namanya? Muhammad Rizky. Muhammad Rizky. Muhammad Rizky tahu apa itu slogan keselamatan dari Honda? Cari aman itu apa? Menetapkan keselamatan berkendara di atas kepentingan lainnya saat berkendara di jalan raya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Kita beri dia hadiah dulu. Lihat sana kamera dulu. Ya. Oke, kita satu hati dulu. Oke. Oke, baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan buat Rizky dulu. Adik-adik, saat kita berkendara kemanapun kita pergi, ingat bahwa orang terkasih kita selalu menanti dan menunggu kita untuk kembali dengan selamat. Lebih baik kehilangan 1 menit dalam hidup Anda daripada kehilangan hidup Anda dalam 1 menit. Saya Wani pamit undur diri. Jangan lupa saat berkendara pakai helm dan jaket tetap. Cari apa? Burung kutilang, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Weni. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dong yang untuk beliau. Yes. Akhirnya semua tahu apa yang harus dilakukan terutama untuk cari aman. Salah satu slogannya daripada Honda. Dan jangan lupa kalau untuk helm sedikit boleh menambahkan helm ini adik-adik sekalian. Pasti banyak mengatakan nggak keren. Ya. Nggak cool. Hah? Ataupun juga iya kepala kayak toge jadinya. Bener nggak? Tapi inilah yang melindungi masa depan kalian. Ya. Para pebalap pakai helm aja masih bisa crash yang cukup besar. Apalagi kalian tanpa pakai helm, kalian baru kelas 1, kalian baru kelas 2, kalian masih harus ke perguruan tinggi lagi, belum lagi kalian kerja. Tapi kalau kalian kenapa-napa, ya kasarnya gitu, tapi amit-amit, kalau kalian langsung innalillahi nggak apa-apa. Tapi kalau cacat, bagaimana? Ya kan? Ini akan menyusahkan keluarga-keluarga kalian di sekeliling kalian. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Pak Wani. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Untuk safety riding yang boleh dilakukan dan juga boleh di-sharing informasinya kepada kita sekalian. Dan adik-adik sekalian setelah tadi kita bisa masuk untuk safety riding, berikut ini kita akan masuk untuk salah satu parts yang mensupport sepeda motor Honda kalian. Di mana sepeda motor Honda ini seperti komponen transmisinya dan juga komponen area mesinnya disupport oleh salah satu yang mensupportnya yaitu adalah PT Musashi Auto Part Indonesia. Apa sih Musashi dan apa aja itu di Musashi yang akan boleh diceritakan kepada kita di siang hari menuju sore hari ini. Langsung saja kita sambut Bapak Eka Sulistiana dari PT Musashi Auto Part Indonesia. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari tim Musashi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMKN 2, Bapak Hakim SPD MPD, yang terhormat dari tim manajemen AHM,
dan HSO untuk Sulawesi Selatan, dan spesial untuk Mas Andi Gilang. Dan adik-adik sekalian yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Semangat pagi! Semangat pagi! SMKN 2 Palopo! SMKN 2 Palopo! Honda! Lupa! Honda! Salam satu hati. Terima kasih. Nanti kalau Musashi, go Fabion. Gitu ya. Sama dengan tadi, tak kenal maka tak sayang. Gitu ya. Sebelum kakak menjelaskan apa tentang Musashi, alangkah baiknya kami ada 4 orang, kami perkenalan tim kami. Pertama adalah saya Eka dari PT Musashi. Saya ada 3 teman lagi, Pak Aris, Pak Yamtono, dan Mas Ahmad. Ya, jadi kalau bicara Musashi, pasti teringatnya adalah transmisi. Musashi adalah transmisi. Kenapa? Karena salah satu produk kami adalah mensupport Honda untuk transmisi. Ada yang tahu apa itu transmisi? Ada yang tahu? Transmisi? Kalau bicara transmisi berarti ada kaitannya dengan roda gigi, persneleng. Betul? Iya. Jadi nanti kami akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana proses untuk membuat transmisi. Gitu ya? Oke Mas? Jadi tadi tak kenal maka tak sayang, ini adalah profil dari pabrik kami, ya. PT Musashi. PT Musashi itu berdiri tahun 96. Tahun 96. Jadi produknya adalah memproses tadi roda gigi, transmisi, dan spare part yang berhubungan dengan itu, 2 roda atau sepeda motor dan mobil. Jadi tidak cuma motor. Jadi Musashi juga buat support untuk motor dan mobil. Musashi menjadi salah satu support dari Honda karena kami 20% sahamnya itu dari Honda. Ya. Jadi makanya kami support full untuk Honda supaya Honda menjadi yang nomor 1. Jadi di kami ada 2 pabrik, 1 lokasi Musashi ada di Jakarta, dekat Jakarta. Ada yang tahu Jakarta? Di Jawa, ya di Jawa. Ada 2 pabrik, ada 2 pabrik, 1 khusus untuk 2 roda, 1 khusus untuk 4 roda. Ya, ada 2. Next. Jadi ini lokasi kami. Jadi kalau Palopo adalah pulau sebelahnya Kalimantan. Kami ada di Jawa. Kami ada di Jawa, ada di kawasan Cikarang, itu yang buat 2 roda. Cikarang itu di Bekasi. Kira-kira dari Jakarta sekitar 25 kilo. Terus 1 lagi ada di Kerawang. Itu untuk yang 4 roda atau untuk yang mobil. Ya sekitar tambah 20 kilo lagi. Jadi sekitar 50 kilo dari Jakarta. Sebelah timur. Oke, next. Ini customer, jadi main customer kami adalah Astra Honda Motor. Tapi selain itu ada yang motor ya, ada Suzuki, Kawasaki, dan PT FCC. Terus yang mobil juga sama, mobil juga kami support lebih besar yaitu adalah untuk mobil Honda. Mobil Honda. Oke ya, tapi ada Astra Daihatsu, ada Honda Prospect, ada Toyota dan lain sebagainya. Itu adalah customer Musashi 2 roda maupun yang 4 roda. Oke, next. Sampai di sini ada yang belum jelas? Adik-adik? Saya coba tes ya. Saya coba tes ya. Nanti ada hadiah menarik buat adik-adik sekalian.
Nanti tunjuk jari ya, tunjuk jari. Musashi, apa produk utama Musashi? Maju mas, maju dek. Perkenalkan namanya siapa? Rusdianto. Perkenalkan nama saya Rusdianto. Jawabannya transmisi dua roda dan 4 roda. Terima kasih, betul. Jadi, terima kasih Musashi. Silakan Pak Aris. Bisa diambil mas? Oh, iya. Di sini. Oke, terima kasih Dewi Sudianto. Terima kasih. Jadi supaya nanti nggak ngantuk gitu ya, nggak ngantuk. Oke, kita lanjut. Ini adalah video dari profil Musashi. Bisa dilihat. Automobiles, motorcycles, they have come a long way. What started out as nice things to have are now the most important needs in our daily lives. Long drive, rough terrains, they take us wherever we need to go. It is made possible by the set of small components inside the car, mounted and connected. Even the smallest, seemingly insignificant parts withstand tremendous pressure, heat, and friction. They are made with precision, care, and attention to detail at its best. PT Musashi Auto Parts Indonesia, a joint venture company of Musashi Seimitsu Industry Company Limited and PT Astra Honda Motor, produces automotive parts for 2W and 4W. With the spirit of Monozukuri culture, we provide products with high quality, serving customers around the world. PT Musashi Auto Parts Indonesia was established in March 1996, located in Cikarang and Karawang, West Java. We pay full attention to every step of the manufacturing process, from the simplest detail to the most complicated production process. We are proud to be certified for our management system and workplace safety. Our technology is prepared to embrace the era of Industry 4.0. With the Internet of Things, artificial intelligence, and robotic technology, we take care of every tiniest detail. We believe in its impact and significance toward the bigger things. Quality, safety, security, trust, and credibility. With advanced technology, we uphold safety and deliver high quality while maintaining an environmentally friendly process. As a global company, this is a responsibility that we do not take lightly. Every single part is a piece of artwork made from accuracy, precision, patience, and hard work. Ini produk-produk Musashi ya. With our power to value concept, we use our energy and resources to provide good products as well as giving value to society
and preserving the environment. Covering more than 50% of the domestic market and exporting to more than 20 countries around the world, our contribution has brought us far across Asia, Europe, and America. We produce lightweight and low-cost gear assemblies for developing countries. These parts achieve high productivity by net-shape manufacturing without machining. Our wide range of products is not only for four-wheelers and two-wheelers, but also for general-purpose assembly camshafts and final gear assembly for ATVs. Every single product is the embodiment of Monozukuri, the spirit that pours such great power and impact into a small piece of part. Here, we create something bigger than small parts, an opportunity to travel further, possibilities, perspective. A part is just the beginning. Oke, terima kasih. Itu adalah profil Musashi. Ya, profil Musashi tadi adik-adik lihat, Musashi itu dibuat dengan sangat teliti, dengan teknologi yang tinggi, sehingga produk dari Musashi itu berkualitas tinggi. Tujuannya adalah memberikan rasa aman bagi penggunanya. Kayak Musashi, lupa. Kalau nanti aja Musashi, bahwa nanti Go Fabion. Oke ya. SMKN 2 Palopo. Musashi. Honda. Terima kasih. Jadi biar tidak ngantuk. Saya mau cari satu orang. Ada yang belakang. Yang senderan. Maju ke depan, Dek. Maju ke depan. Kalau tadi sudah dijelaskan. Ya. Ya. Dijelaskan, ya. Ada beberapa customer Musashi, ya. Tolong sebutkan 2 customer Musashi, tapi sebutkan namanya dulu. Namanya siapa? Antonius. Yang kencang? Antonius. Kurang kencang? Antonius. Ya, Adi Antonius, sebutkan 2 customer Musashi. Customer Musashi. Honda. Terus? Honda. Apa lagi? Ekstra motor. Apa kayak Honda sama ekstra motor lah. Udah sepeda motor sama? Udah? Honda Suzuki. Ya, Suzuki. Oke, terima kasih. Jadi benar. Customer Musashi salah satunya adalah Honda motor dan Honda mobil. Sebentar, Dek. Sini, Dek. Oke, terima kasih, Dek. Oke, kita lanjutkan. Sekarang proses pembuatan produk Musashi. Ya, tadi di video sudah ada yang panas membara tadi ya. Dibuka ada apinya banyak. Nanti kita jelaskan. Next. Yang pertama, Musashi sudah terintegrasi prosesnya. Dari mulai awal sampai akhir itu diproses di Musashi. Ya, dari proses awal sampai akhir, ya. Next, Mas. Pertama adalah forging. Forging itu kalau bahasa sininya adalah press, dipres. Ya. Dari besi ya, dipanasi terus dipres. Panasnya cukup tinggi sampai dia membara. Ya, dipres, membentuk part mentahnya. Ya. Jadi yang di nomor 2 itu adalah forging. Itu lihat prosesnya, dia dipanasin dulu baru dibentuk. Oke ya, next. Setelah itu dibubut atau lit. Jadi tadi bendanya masih kasar, dihalusin permukaannya. Ya, dihalusin. Jadi seperti ini. Tadi kan dia agak-agak hitam ya.
Jadi putih seperti itu. Pakainya mesin CNC. Ada yang pernah lihat mesin CNC ya? Ada ya? Ya. Pakai CNC, pakai program CNC. Ada G00, ada G01 gitu ya. Ya. Bubut. Next. Setelah dibubut, yang dalam itu nanti dibuat gigi dalam. Dibuat gigi dalam. Tujuannya sebagai tautan pada saat dirakit dengan shaftnya. Gitu deh ya. Bentuk proses seperti ini. Jadi ada cutter dari atas nanti ke bawah. Nanti akan bentuk gigi. Ya. Itu adalah broci. Jadi semua diproses dengan mesin. Dengan mesin yang berteknologi tinggi. Next. Setelah itu ada bentuk gigi luar. Dia belum ada giginya, seperti itu. Setelah diproses namanya shaper atau obeng, dia membentuk gigi luarnya. Tapi gigi itu masih kasar. Pada saat nanti dipakai, kemungkinan akan ada suara yang keras atau kasar. Ya, makanya ada proses tambahan, namanya shaving. Ini sama. Next aja langsung. Shaving. Shaving tujuannya tadi giginya masih kasar, dihalusin. Ya, dia dihalusin. Jadi bentuknya sudah halus. Tujuannya adalah untuk menghilangkan suara yang kasar atau keras. Gitu ya. Ini juga sama, dia dengan proses auto, proses CNC sehingga hasilnya akan sama. Gigi yang satu dengan gigi lain akan sama. Tidak ada perbedaan. Next. Ini adalah tadi proses shaving. Adik-adik lihat permukaan gigi yang sini, itu dia kalau diukur kekasarannya adalah 6,3 mikron. Itu berapa mili? Adik yang pakai peci? Kalau 6,3 mikron, masih dek? Masih gak apa? Gak mau? Oke, yang berani siapa? Ya, maju. Maju dek. Oke, terima kasih. Namanya siapa? Rahasia. 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 Iya. Rahasia. Tadi kan kekasarannya kalau diukur itu 6,3 mikron. Itu berapa mili? Sudah belajar itu ya, alat ukur ya? Iya. Berapa? Dia tahu, oke. Coba dek, maju dek. 6,3 mikron itu berapa mili? Maju aja. Oke, silakan duduk. Namanya siapa, Dek? Mesin. Pertanyaannya adalah, kalau 6,3 mikron berapa mili? (0,6) 6,3 mikron. 1 mili berapa mikron? Oh, bisa? Oke, makasih deh ya. 6,3 mikron berapa mili? 0063 mili. Iya. Oke. Jadi 1 mikron itu sini.
1 mili itu adalah 1000 mikron. Jadi kalau 6,3 mikron berapa mili? Berarti 0,0063 mikron. Betul? Siapa namanya, Dek? Gabriel. Gabriel. Adik Gabriel, betul. Jadi 0,0063 mikron. Oke, terima kasih. Ya, oke. Sambil kita mengevaluasi matematika, ya. Jadi kalau 1 mili itu berapa mikron? Dari situ 1 mili 1000 mikron. Jadi kalau 6,3 itu berapa mili? Berarti 6,3 dibagi 1000. Ya, jadi sangat halus sekali. Sangat halus sekali. Mungkin kalau digesek itu sama dengan pipinya adik-adik semua. Tapi jangan ada jerawatnya ya. Ya, jadi sangat halus sekali. Makanya dengan dihaluskan gigi ini itu akan menghilangkan suara-suara yang keras atau kasar. Makanya produk Gonda itu suaranya halus. Salah satunya dengan diproses shaving. Oke, next. Ada lihat ya, tadi yang sebelum diproses shaving itu yang sebelah kiri. Lihat permukaannya itu dia kasar nggak? Bandingkan dengan yang di sebelah kanan. Dia sangat halus sekali. Itu bedanya. Oke, next. Terima kasih. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Jadi Musashi, kalau dengar Musashi, transmisi. Kami support ke AHM atau ke Honda, itu adalah produk yang berteknologi tinggi dan berkualitas tinggi, sehingga penggunanya, adik-adik mungkin juga penggunanya, itu merasa aman. Tidak khawatir, gitu ya. Oke, saya butuh 2 orang. Saya butuh 2 orang. Siapa yang berani maju? Maju. Ayo maju deh. Oke. Oke. Sebutin namanya? Muhammad Dwi Alfarisi. Muhammad Dwi Alfarisi. Oke. Akram. Siapa? Akram. Akrom. Oke. Untuk adik Muhammad. Pertanyaannya adalah sebutkan sebutkan 2 produk Musashi. Bisa nggak bisa? Bawa adik dulu. Apa produk Musashi? Produk Musashi, ya kita. Nggak bisa? Oke, adik. Roda 2 dan roda 4. Gear motor dan gear mobil. Oke. Sekarang satu lagi ya. Sebutkan 2 customer Musashi. Honda sama Suzuki. Oke, sama oke lah. Oke. Terima kasih. Oke, Pak Haris. Terima kasih. Jadi kata kuncinya adalah, pertama adalah boleh ngantuk, tapi harus konsentrasi. Ya,
sama pada saat adik-adik belajar, pada saat adik-adik konsentrasi, maka pelajaran yang diterima, pelajaran yang diberikan itu akan masuk dan dipahami. Gitu ya. Dan ini adalah sekelumit tentang Musashi tadi, tak kenal maka tak sayang. Jadi kami sudah mencoba bahwa apa yang tadi disampaikan minimal bisa diterima oleh adik-adik sekalian. Ya. Makan mie bakso, minumnya es markisa. SMKN 2 Palopo luar biasa. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah dong untuk Pak Eka. Adik-adik sekalian tadi mengenal dong tentang part ataupun juga transmisi yang sudah diberitahukan oleh Musashi. Tahu dong? Part-part itu tahu dong? Tahu apa enggak nih? Diam aja semuanya. Kalau tidak tahu berarti bukan anak SMK. Jadi pergunakan inilah dia untuk knowledge ataupun juga pengetahuan yang boleh diberikan oleh Musashi ataupun juga dari PT Musashi Auto Parts Indonesia kepada kita semuanya yang sudah mensuplai untuk komponen transmisi dan juga mesin ke sepeda motor Honda adik-adik sekalian. Dan bila tadi adalah untuk transmisi dan juga mesin, kali ini kita akan mendengarkan juga untuk yang sudah memasuki ataupun juga memasok untuk disc brake dan juga muffler ataupun juga knalpot ke motor-motor Honda adik-adik sekalian. Langsung saja kita akan undang dari PT Yutaka Manufacturing Indonesia, Bapak Mimo Aji Pasopati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, coba sekarang berdiri semuanya dulu, berdiri dulu. Biar nggak ngantuk. Oke. Sekarang pegang kuping sebelah kanan teman Anda. Kuping. Ya. kuping. Nah. Sekarang tanyain. Hai teman, kamu ngantuk nggak? Tanyain. Ngantuk nggak? Sekarang giliran sebelah kanan. Ayo kuping sebelah kanan mana? Oke, terima kasih. Oke, silakan duduk kembali biar nggak ngantuk. Oke, kami di sini ingin memperkenalkan diri. Di sini kami dari PT Yutaka Manufacturing Indonesia. Di sini kami memproduksi beberapa produk dan support di AHM terutama. Di sini kami akan perkenal diri dengan Bapak Mimo Aji Pasopati sebagai manajer safety riding Pak Mimo ya. Manajer safety riding dan ada teman kami juga. Tolong bantu Pak Agus dibagikan tadi oleh-oleh dari kita sedikit buat semua. Buat semuanya. Oh ini stiker. Oke sambil nunggu dibagi stiker. Next Pak. Mas next. Ya. Di sini kami nanti akan 2 sesi yaitu nanti akan memperkenalkan produk. Dari saya nanti akan memperkenalkan profil company kami. Ayo next. Nah, kami perusahaannya ada di sama dengan Musashi, ada di kawasan sekitar Bekasi, tepatnya di MM 2100 Cibitung. Kami fokus memproduksi muffler atau knalpot untuk Honda dan cakram atau disc brake. Nah, ini merupakan grup kami ada di beberapa negara. Ada yang ada di Jepang, ada yang ada di Thailand dan sebagainya. Tapi tidak hanya untuk muffler saja. Oke, next. Ya. Sekilas kami akan memutar video dulu sebelum masuk ke materi ya. Video dulu Mas. Oke, kita lihat video company profile kami nanti supaya mengetahui produk-produk yang kami buat dan lokasinya di mana.
the automotive industry, surrounded by a significant changing environment and global competition, is getting more aggressive. Accordingly, our company is required to continue creating products that can meet the demands of customers from all over the world, by means of our technological capabilities and global network. We have endeavored to create environmentally friendly products that comprise exhaust and braking systems by employing our integrated system for research, development and production. By using high technology, we try to create the cleaner earth with the touch of humanity. Environmental friendliness is maintained throughout our operations. In our pursuit of a prosperous and agreeable future, we strive to use only clean processes from product development to manufacturing, thus contributing to the protection of the global environment and the development of local communities. We were established on March 26, 1996, as a joint venture company of Yutaka Giken Company Limited Japan, and PT Astra Honda Motor. Our vision, to be the best global supplier for the two-wheel disc brake and exhaust system in the world. Our mission: 1. To be the best QC-DSM supplier for the two-wheel disc brake and exhaust system through excellent operation and harmonious collaboration with Yutaka Giken and Astra Group. 2. Being a company producing green products through an emphasis on sustainable development and the perfection of financial structure, customer satisfaction, social responsibility and efficiency. 3. Compliance with regulation relating to the environment, CSR, employment, and safety strategy. Our philosophy: 1. To be an asset to the nation. 2. To provide the best service to our customers. 3. To respect the individual and to develop teamwork. 4. To continually strive for excellence. Located on MM2100 Industrial Town Cibidong, we now own 2 factories. The first factory is on Sulawesi Street 1, Block H4, MM2100 Industrial Town Cibidong. The second one is on Halmahera Street, Block EE1/1. Our main products are disc brake for motorcycle and exhaust system for two-wheel and four-wheel vehicles. We produce disc brake with a wide variety and function that supports various types of motorcycle. We produce the exhaust system that supports various types of motorcycle, such as the Cub, scooter, and sport types, as well as the four-wheel vehicles. By using a variety of manufacturing processes, we supply high-quality products. We are committed to provide the best quality, cost and delivery product. Therefore, product sales will continue to increase every year. We produce disc brake for commercial motorcycles with the required performance and strength. We receive feedback of the high-performance brake disc development technologies to realize lightweight and high performance. There are 3 major types of disc brake: flat, offset and floating. Each includes various forms and plate thicknesses. Disc inspection machine is the quality checking tools that automatically work. The quality check of disc brake is more accurate and tight. For the better rust resistance, we apply electro-polishing process, nitric acid treatment, to remove oxide scale before painting process. We apply the technology for the exhaust system. Exhaust parts greatly affect the vehicle's performance. We are the pioneer in the manufacture of exhaust system parts and have been producing the comprehensive exhaust parts using its high technology. We use an automatic and robotic system to keep the product stability. Realization is a technical capability for the actual manufacture of products.
Using a variety of manufacturing processes, we supply high-quality products. The supported facilities for engineering capabilities. CAD facility. We develop a production process and facility using 3D modeling for the best accuracy. Workshop facility. Some jig and other production facilities are made and maintained in the factory workshop. Prototype Center, a development center for the new product models, where the process begins by making part process, assembly process and quality control. Activities performed at Prototype Center also support the improvements for the next product type. The quality assurance is any systematic process of checking to see whether a product or service being developed has fulfilled specified requirements. Strictly creating good quality products is the purpose of our quality team to always work with high integrity and maximum effort. We have the facilities to support the team's performance, such as tensile strength test, layout machine, calibration tester, OES optical emission spectrometer, CMM coordinate measuring machine, DIM disc inspection machine, and 3D scanner. To support our vision and to maintain operation effectiveness, we apply technology and process according to tight standard of ISO 9001 and ISO 14001. Our integrated management system have already successfully been implemented throughout the company and acknowledged by a certificate of Astra Green Company. Proper Occupational Safety and Health Management System. The success proves the leading of our capability in terms of its strong commitment to fulfill the customer's needs by manufacturing safe, comfortable and environmental friendly products. We will always value partnership with the customers and move toward our goals for development and completion of the automotive industries in Indonesia. We have main customers in a few countries such as in Indonesia, Italy, Pakistan, Malaysia, Brazil, Japan, Philippines, Vietnam, USA, India, and Thailand. We are supported by our mother company, Yutaka Giken, as a worldwide company in exhaust and brake system to conduct several basic testing to ensure high performance of our product. Their experience in racing activity is implemented in the product development led to a better product performance. To support the company's performance, we provide additional opportunities for employees to develop their skills and leadership abilities in a formal way. We concern about knowledge and skill development, because our greatest assets are the experts behind our product and process. Concerning the environment and to create a greener world, our products are equipped by catalytic converter which can convert exhaust gas emissions into safer gas for environment. As a form of realizing the vision of becoming the company in favor of the environment, we are actively using natural energy, such as solar power, windmill, natural lighting, etc. We use resources and energy effectively and promote recycling to reduce CO2 emissions and industrial waste. We do various efforts to reduce CO2 emission. For example, using natural gas as a substitute for diesel fuel, using LED as lighting, and making factory utility control system to reduce power consumption in compressor and machine usage. Therefore, it can reduce CO2 emission per unit product. As a good corporate citizen, we deepen our commitment to local community where we get in touch. Based on one of the main three aspects of running a business, which is humanity. Continuously PTYMI will build the community through the CSR program. For a better future, we aim to be an earth-friendly company, coexisting with the local community through clean corporate activities. Green.
is the reason of us to be exist. Oke, sekian tadi gambaran ya, gambaran sekilas tentang perusahaan kami. Selanjutnya dari Pak Mimo akan menyampaikan mengenai produk knowledge. Ya, Oke. Terima kasih teman-teman dari SMK Palopo. Nah, pertanyaannya, saya mau ada pertanyaan nih. Siapa yang bisa jawab ya, nanti dapat hadiah dari teman-teman kita. Apa sih produk utama dari PT Yutaka? Coba. Ayo satu-satu, ayo kamu juga nggak apa-apa masuk, ayo maju. Apa produk utama dari satu aja? Knalpot. Terus kedua? Disc brake. Ayo Pak Waluyo nih, benar semuanya jawabannya nih. Pak Agus? Ini spesial size nih, perlu spesial size Bu. Hah? Oh ini XXL nih. Ini buat yang ini. Foto dulu, foto. Sudah, yuk. Oke. Ya, terima kasih. Nah, ada pertanyaan lagi juga nih. Mungkin kan di sini banyak yang punya bawa motor ya, atau punya motor. Nah, apa sih fungsi dari knalpot? Nah, coba ada yang nggak bisa? Ya. Coba di sini, apa fungsi knalpot motor? Supaya Bu. Nggak bising. Nggak bising. Supaya tidak bising ya. Satu. Terus ada lagi nggak? Ya. Masuk. Maju. Tempat pembuangan pembakaran. Ya betul. Ada lagi? Sini. Supaya tidak bising, untuk sebagai penyalur dari sisa gas pembuangan. Ada lagi? Pembuangan gas. Ya bisa juga. Ada lagi? Ya, apa? Ayo. Peredam suara. Peredam suara? Ya boleh juga sih, nggak apa-apa. Satu. Ya, jadi ada lagi satu. Nah itu adalah fungsinya sebagai mengurangi emisi ya. Jadi kita di knalpot itu nanti ada semacam catalytic converter yang berguna untuk mengurangi emisi gas buang. Jadi kan kita tahu sekarang ini kan kita lagi mengalami pemanasan global ya, karena dari efek emisi gas buang. Nah itu kita bisa kurangi dengan adanya namanya catalytic converter. Nanti akan kita jelaskan. Mungkin Pak Subi, silakan dibagi. Pak Subi. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, jadi seperti diketahui kita di Yutaka itu bukan hanya produksi untuk motor knalpot motor saja, tapi kita juga produksi untuk knalpot mobil Honda ya. Jadi kalau untuk knalpot motor kita ada 3 kategori. Pertama motor matic, terus cup dan juga sport. Untuk disc brake-nya juga kita ada beberapa macam ya. Ada yang tipenya flat, biasanya dipakai di motor matic, terus ada juga offset, ada yang floating, dan
Untuk mobil kita punya ada hot maupun cold type ya. Next. Next. Ya, ini tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa muffler itu fungsinya ada secara umum sudah ada 3 ya. Pertama itu untuk menyalurkan gas buang. Jadi seperti teman-teman ketahui kalau di motor itu kan mesin pembakarannya menghasilkan gas buang. Nah, itu yang perlu dibuang. Dibuangnya itu melalui knalpot. Makanya knalpot itu selalu diletakkan di belakang. Di belakang untuk menyalurkan gas buang dia. Kedua itu untuk meredam suara ya, benar ya. Jadi meredam suara. Jadi di knalpot standar biasanya itu kita punya namanya catalytic converter juga. Mungkin bisa next dulu, Pak. Nah, kalau di knalpot standar buatan pabrik ini ya, bagian dalam-dalamnya. Jadi untuk meminimasi suara kita punya sekat-sekat. Jadi beda dengan ketika kalau teman-teman itu punya knalpot racing. Kalau knalpot racing itu tidak ada dalamannya seperti ini dia ya. Memang sih ada kelebihannya juga kalau knalpot racing. Knalpot racing itu bisa meningkatkan power. Tapi efek sampingnya adalah suaranya sangat keras. Jadi untuk pemakaian sehari-hari itu tidak direkomendasikan untuk memakai knalpot racing karena memang suaranya itu keras. Itu juga dilarang di Undang-Undang Lalu Lintas ya. Jadi kalau untuk pemakaian sehari-hari selalu pakai yang standar dari pabrik. Next. Nah, ini untuk yang standar dari pabrik itu kita sudah diatur maksimal adalah 90 desibel. Nah, kalau knalpot racing kita dulu pernah ukur itu di atas 125 ya. Jadi itu sangat bising sekali, sangat mengganggu kenyamanan dari pengguna jalan raya yang lain. Next. Nah, ini yang tadi yang gunanya knalpot juga salah satunya adalah catalytic converter. Jadi ini bentuknya seperti sarang tawon ya. Jadi itu gunanya itu untuk pemicu untuk menghasilkan kembali gas beracun. Jadi gas pembuangan itu kan ada gas-gas seperti CO2, NH2, metana. Nah itu akan disaring ya oleh catalytic converter ini supaya agak ramah lingkungan. Jadi kita standarnya sudah ikut kayak standar Euro ya. Jadi untuk untuk di Indonesia sih standar Euro untuk sepeda motor itu Euro 2. Next. Nah tadi mungkin teman-teman juga di video pengenalan produk itu sudah tahu ya bagaimana prosesnya muffler pembuatan knalpot. Jadi kita ada bending itu untuk yang membengkokkan pipa. Kemudian ada kita proses welding kita juga sekarang sudah banyak yang pakai robot. Ada blasting, ada painting dan final SC. Next. Nah ini disc brake. Nah sekarang saya tanya lagi, siapa yang tahu fungsinya rem di motor? Ya, siapa maju? Ini pembalap ya? Gak pakai rem dong berarti kalau gitu dia. Untuk pengereman cakram rem. Gunanya apa kalau? Untuk mencakram untuk rem motor. Untuk mengurangi ini ya, kecepatan ya. Ah, ya betul ya. Ada lagi nggak yang tahu ya? Ini udah ini ya. Yang belum ada yang belum. Kamu belum ya? Udah. Oh, udah gantian. Ya Pak Wiro, hadiahnya. Si Agus suruh foto dong. Iya foto. Ini ada kenang-kenangan dari Yutaka. Ya, terima kasih Mas ya. Ya, secara umum memang fungsi dari rem itu adalah untuk mengurangi kecepatan. Jadi dia mengubah energi gerak ya. Jadi energi panas dengan cara piringan remnya itu ditekan oleh kampas ya. Ya, next. Nah, jadi dia itu mengubah energi gerak menjadi energi panas. Kemudian parameter braking system Agus itu adalah bagaimana panasnya yang dihasilkan oleh proses kampas mengerak ini bisa
cepat menguap ya. Makanya kita sering pakai sekarang adalah rem cakram. Ya, next. Nah ini ya, ini sedikit perbedaan dari rem tromol dan rem cakram. Jadi kalau kita di rem tromol itu, di rem cakram itu pendinginannya lebih cepat karena dia langsung bersentuhan dengan udara luar. Makanya kalau rem itu kita panasnya tidak tersalurkan itu bahaya ya teman-teman. Jadi kalau remnya itu panas itu malah nanti akan macet. Makanya sekarang juga kita di balapan-balapan itu juga mungkin di motor-motor yang biasa sekarang itu juga sekarang sudah mulai pakai rem depan sama rem belakangnya adalah cakram ya. Begitu juga di MotoGP. Jadi ini ada sekarang kita mulai. Nah, Yutaka bikin yang rem cakramnya. Next. Nah, ini salah satu ini beberapa contoh kita ya jenis-jenis rem kita. Rem cakram. Ada yang floating type, ada full floating dan ventilating type. Jadi yang full floating sama ventilating biasanya kita ekspor ke negara Jepang ya. Next. Nah ini perbedaannya juga solid sama floating ya. Jadi kalau di solid yang kayak di ini kita kampas remnya itu selalu kalau misalnya memang teman-teman punya kadang-kadang punya rem punya motor terus kebiasaan gitu misalnya kalau di Alfamart atau minimarket itu rem cakramnya digembok ya. Nah, terus kadang-kadang lupa kita terus udah jalan duluan jadi nanti rem cakram itu oleng. Nah, oleng itu juga berpengaruh untuk proses pengeremannya. Makanya kita ada sistem yang terbaru itu ada floating. Floating itu ada semacam washernya, ada springnya ya. Jadi lebih lentur lah untuk next. Nah, ini bagian-bagian dari disc brake ya. Jadi ini yang kita ekspor floating ke negara India. Next. Nah, tadi juga kita sudah putarkan video dari proses disc brake. Jadi disc brake itu awalnya adalah prosesnya itu dia berupa lembaran. Lembaran itu kemudian kita akan bentuk sebagai banking, kita bentuk bundaran. Kemudian kita bentuk lagi di namanya HPQ. Jadi teman-teman gimana cara membentuk besi itu gimana? Diapain sih? Supaya bisa lentur, dipanaskan. Berapa derajat supaya bisa lentur? Pernah belajar belum? Ada yang tahu nggak? Berapa derajat dia harus dipanaskan dulu supaya lentur gampang dibentuk? Berapa? Berapa? 360. Udah pernah ngerasain suhu 360? Ya enggak. Kalau di kita itu dibentuk sampai 1000 derajat ya. Jadi dengan ada mesin heat forming itu kita 1000 derajat baru kita press. Jadi lebih gampang untuk dibentuknya ketika dia dalam panas. Kemudian setelah itu ada machining, ada electropolishing, ada painting ya, ada painting, kemudian baru grinding. Grinding itu istilahnya membersihkan sisa-sisa cat yang tidak diperlukan lagi. Next. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang muffler atau disc brake di sini? Pak Uyo, bisa aja. Oke Pak Mimo, karena waktu sudah sore, jadi satu pertanyaan dari kita ya Pak Mimo ya. Oke, satu pertanyaan ya. Sebutkan 2 tipe disc brake. Ayo. Tadi yang kan terakhir ada beberapa tadi kan yang kita sebutkan. Yang terakhir bentuknya tadi kan bentuknya ya, ada yang diterangkan. Oke. Udah pernah ya yang belum belakang ya. Yang belum siapa yang belum? Udah belum? Sini. Itu 2 boleh berdua. 2 juga boleh 2. Disiplin pribadi, disiplin sosial. Disc brake apa? Tipenya apa? Rem, cakram.
Apa? KTC, Gigawa, PSM. Bukan. Tipenya ada tipe flat, tadi apalah satu lagi selain flat terus yang ada springnya tadi loh. Ada yang tahu? Floating. Ada floating, ada flat gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya. Jadi tipenya itu tadi ada yang lurus ya, flat ya. Itu dipakai biasa di motor motor Matic. Oke. Ini satu lagi. Oke, Pak Bimo, closing Pak Bimo. Oke, terima kasih semuanya. Kita foto dulu. Oke, demikian tadi produk knowledge dari kami, perkenalan produk kami bahwa kami memang support untuk Honda. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak. Boleh kita berikan tepuk tangan meriah. Mau pada kemana? Belum, duduk dulu. Belum. Ada satu segmen lagi yang saya yakin ataupun juga kami yakin bagi pecinta balap ataupun juga motor akan sangat menyukai segmen yang berikut ini. Di mana tadi ada Abang Andi Gilang akan kita hadirkan beberapa saat lagi dan juga dari manajemennya dari Astra Honda Motor. Dan kawan-kawan sekalian ataupun juga adik-adik kami tercinta sekalian, sebelum kita akan masuk untuk segmen tersebut, sebentar kita akan melihat activity ataupun juga aktivitasnya Astra Honda Motor di dunia balapnya Indonesia. Tidak hanya untuk bisa membawa pebalap-pebalap terbaiknya Indonesia, tidak hanya selalu dari Pulau Jawa, tapi juga dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan juga pulau-pulau lainnya. Tapi juga ada Astra Honda Racing School. Itu apa Bro Riki? Itu apa Bang Riki? Astra Honda Racing School ini diperuntukkan bagi siapapun juga yang mempunyai talenta balap dan juga memang luar biasa talentanya, boleh masuk ke sini. Seleksinya memang lulus, semuanya dibiayai oleh Astra Honda Racing School. Jadi daripada kita berpanjang-panjang ria, kita lihat dulu ini dia aktivitas dari Astra Honda Motorsport. Cek, naikin lagi. Ya, sebentar. Karena ini video, jadi rekan-rekan sekalian juga akan melihatnya. Kalau saya cukup banyak, biasanya dari Honda Dream Cup Tour ini selalu kita lakukan secara kontinu dari tahun demi tahun. Bila pada tahun 2017 kami melakukannya di Sidrap, 2018 kami melakukannya di Pangkep, 2019 kami melakukannya di Kota Makassar. Tapi karena 2020 kita masuk pandemi COVID-19, jadi tidak diadakannya lagi untuk HDC, dan di tahun ini SMKN 2 Palopo sebagai tuan rumah pertama kali setelah cukup lama absen. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Inilah dia video dari Astra Honda Racing Team. We are preparing quite hard this 2023 season just to
to be ready to fight for the title. So keep pushing and remember, one heart. And also big hello to Astra Honda Racing Team. Let's keep pushing hard to try to achieve a great result together, and yeah, one heart. For Astra Honda Racing Team, I wish for a good result this year. So we will see. We hope everything was fine and we can make the step on the bike one heart. To Astra Honda Racing Team, let's keep working hard and never give up on your dreams. I will also do my best in World Superbike with Honda. Hello to all my Indonesian fans and also Astra Honda Racing Team. I hope you have a good year. One heart. Hopefully this year we'll get to see you guys soon, and surely I'll give my best to try to achieve the same result or even better. And you know, at the end you always gotta finish with one heart. Ini yang kami sebut adalah Astra Honda Racing School dan Thailand Talent Cup. Syukur alhamdulillah 2023 ini salah satu jebolan dari Astra Honda Racing School menjadi juara umum Thailand Talent Cup 2023. Asia Road Racing Championship yang pada awal Agustus kemarin hampir kembali lagi di Indonesia, tepatnya di sirkuit Mandalika, Lombok. Ini yang cukup luar biasa, 2023 bisa menjadi juaranya Fadila Arbi, pertama kalinya orang Asia jadi juaranya di sana. Ada Musul Ramzidan, lalu juga ada DMX2. Ada Delvintor Alvarizi yang memang mengikuti untuk full series di tahun ini. Kebanggaan Indonesia. Pantang menyerah, wujudkan impian. Terbang tinggi, raih prestasi. Bawa merah putih ke puncak tertinggi. Tunjukkan potensi di balap dunia. Tetap fokus dan lihat ke depan. Berjuang untuk menang. Tak ada pilihan selain juara. Ya, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Itulah dia activity dari Astra Honda Motor dan juga adalah Astra Honda Racing Team. Mungkin kawan-kawan sekalian bertanya-tanya, sering sekali Indonesia Raya berkumandang di sana, merah putih berkibar di sana, karena cuma dua di mana Indonesia Raya berkumandang dan juga merah putih berhadir di saat pimpinan negara kita ataupun juga RI1 hadir ke negara-negara tersebut dan juga dari olahraga. Dan syukur alhamdulillah bahwa di motorsport, di balaplah yang paling banyak mengibarkan merah putih, mengumandangkan Indonesia Raya di negara lain. Langsung saja untuk kita bisa masuk untuk sesi ini hadirin sekalian dan juga adik-adik kami tercinta. Inilah dia, kami akan mengundang selaku mekanik Astra Honda Racing Team. Wah, kebetulan beliau adalah mekanik. Kami yakin adik-adik sekalian kalau mau bertanya dengan beliau silakan. Inilah dia beliau, Mr. Prayogi Wicaksono. Siap, Mas Yogi. Dan berikut ini hadirin sekalian kita juga akan mengundang perwakilan dari Astra
Honda Motor yang saat ini kami akan hadirkan. Beliau juga cukup sibuk untuk bisa membuat HDC, baik itu di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan juga berusaha menemukan talenta-talenta terbaiknya Indonesia. Inilah dia Bapak Sugeng Budiarto. Mas Yoeng, apa kabar? Dan last but not least, tentu saja adik-adik sekalian sudah mengenalnya dengan baik. Kebetulan kalau tadi kami sudah sempat menyinggungnya, dominasi pebalap-pebalap Jawa ternyata berhasil dipatahkan oleh pebalap dari luar Pulau Jawa yang cukup banyak adalah dari Sulawesi. Pebalap yang satu ini kebetulan asalnya dari Bulukumba, dan pebalap yang satu ini juga berulang kali berhasil mengibarkan merah putih. Dan di tahun lalu adalah puncak yang luar biasa prestasinya, berhasil menjadi juara Asia 600 cc. Pertama kalinya untuk Indonesia. Langsung saja kita sambut bersama-sama Andi Farid Istihar. Andi Gilang, apa kabar? Silakan langsung saja kita boleh berbicara di sini, dan kawan-kawan sekalian kalau ingin berbicara dan juga bertanya langsung juga kami persilakan. Tapi sebelumnya nih, karena kebetulan ada mekaniknya dari Astra Honda Racing Team nih, kali ini untuk Mas Yogi sendiri dan juga Mas Prayogi, kira-kira apa sih kesibukannya mekanik yang saat ini hadir untuk balapan di nasional dan juga di internasional? Apa aja, sehingga seluruh adik-adik kita bisa tahu. Silakan. Kesibukannya seperti apa sih mekanik tersebut? Kesibukannya yang jelas sibuk banget. Sibuk banget karena setiap hari pun kita harus selalu riset segala macam, mengecek data, engine, suspensi, untuk nextnya gimana, harus ada improve gimana, seperti itu. Mempersiapkan mesin yang, karena harus selalu kompetitif, harus safety juga, seperti itu. Mantap, kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk Mas Prayogi. Berikutnya untuk Mas Yoeng ataupun juga Mas Sugeng Budiarto. Mas Sugeng, kita tahu bahwa untuk bisa menemukan talenta terbaiknya Indonesia tidaklah mudah. Bagaimana caranya untuk Astra Honda Motor untuk bisa menemukan talenta-talenta terbaiknya Indonesia yang bisa dibilang harus keluar dari Pulau Jawa? Silakan. Bagaimana cara untuk bisa menemukan talenta tersebut, dan kira-kira proyek ini ataupun juga untuk acara ini sendiri sudah dibuat dari tahun kapan dari Astra sendiri? Oke, terima kasih sekali. Yang pertama, kami dari PT Astra Motor mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada sekolahan SMK 2 Palopo ini yang sudah memberikan waktu buat kita untuk bisa bertemu semua. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah merelakan waktunya ya, harusnya udah pulang mungkin. Ini kita kumpul-kumpul bareng. Kami berharap kehadiran kami ini bisa memberikan kontribusi positif buat teman-teman semua. Karena saya yakin teman-teman semua itu adalah generasi muda yang memiliki keinginan, memiliki tekad, memiliki adrenalin yang sangat tinggi. Kebetulan kami hadir di sini, ini pertama kalinya bagi kami Honda Dream Cup datang di Kota Palopo ini. Harapannya teman-teman bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Tidak hanya nonton balap, tetapi banyak hal. Tadi dua di antaranya sudah menjelaskan tentang produk knowledge yang bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, harapannya nanti teman-teman bisa hadir ke sana, bisa melihat banyak hal lagi di sana yang bisa memberikan makna positif lah buat teman-teman. Kehadiran dua teman-teman saya ini, Mas Riki juga, ini bukan berarti bahwa kita ingin menunjukkan bahwa kita punya pembalap yang sudah mencapai prestasi di dunia. Kita punya mekanik yang sudah bersama tim untuk masuk ke kejuaraan-kejuaraan di level internasional. Tapi ada pesan yang ingin kita sampaikan ke teman-teman. Teman-teman ini pasti punya cita-cita. Siapa di antara teman-teman yang tidak punya cita-cita? Semuanya punya cita-cita. Nah, kakak berdua di samping saya ini adalah orang yang bisa menjadi contoh bagaimana cita-cita jika dilakukan dengan jalan yang benar, dengan usaha yang benar, itu pasti akan menghasilkan hasil yang benar. Kak Prayogi ini sama seperti teman-teman semua, lulus SMK, SMA ya, SLTA, kemudian belajar menjadi mekanik, kemudian masuk ke tim racing, kemudian berproses serius
usaha keras, jadi tidak bisa. Teman-teman kalau ingin mencapai cita-cita tidak serius, susah. Kak Prayogi bisa memulai itu, nanti bisa tanya-tanya kalau misalnya pengen penasaran, pengen tahu, dia memulainya seperti apa, penderitanya seperti apa, sampai bisa menjadi mekanik papan atas. Bahkan sekarang dia memegang di Asia Road Race Championship. Begitu juga dengan Andi Gilang. 2010 saya mungkin lihat foto ini. Ini adalah 2010 Andi ketemu kita, dia masih dari Bulukumba. Kemudian kita ambil umur 12 tahun. Dia bersama Noburu Ueda. Noburu Ueda adalah pelatih balap, dia bekas pembalap Moto3 di kejuaraan MotoGP. Nah, dia menjadi mentornya Andi Gilang. 12 tahun Andi Gilang harus meninggalkan orang tuanya untuk pindah ke Jawa. Dan sampai sekarang, dia tekun untuk menekuni balap itu, kemudian memproses dari Astra Honda Racing School, kemudian masuk ke Asia, nasional dulu, kemudian Asia. 2018, Andi sudah masuk ke Eropa. Dia balap di Junior Grand Prix, kemudian 2021 Andi sudah masuk, kalau teman-teman sering nonton balap, ada Moto3, ada Moto2, Andi sudah pernah merasakan itu, satu musim. Dan menjadi mungkin salah satu dari nggak banyak orang Indonesia yang mampu balap di Grand Prix. Dan itu adalah putra Sulawesi yang berproses dari umur 12 tahun, dia berjuang meninggalkan yang harusnya bisa main sama teman-temannya, dia pergi. Dia fokus untuk melakukan itu. Nah, ini bisa menjadi spirit buat teman-teman, bahwa kalau teman-teman memiliki keinginan untuk bisa maju, Mas Andi bisa menjadi, kalau di sini bukan Mas ya, kakak ya, kakak Andi itu bisa menjadi contoh. Dia bahkan menjadi orang pertama di Indonesia, satu-satu pembalap Indonesia yang sudah bisa menjadi juara Superbike 600 Asia. Kita biasanya paling jadi penonton di situ. Kita paling hanya bisa keluar dari 5 besar. Tapi Andi bisa buktikan dia menjadi juara. Dan saya yakin teman-teman bisa menjadi apa yang teman-teman inginkan ketika Anda memulai dengan benar dan berproses dengan benar. Mungkin itu pesan yang ingin kita sampaikan dari kenapa HDC datang ke sini dan kenapa HDC datang ke sekolah ini. Kita berharap teman-teman bisa menjadi wajah-wajah yang membawa prestasi dan membawa cita-citanya di dunia apapun, tidak harus di balap, tidak harus di mekanik, di dunia apapun. Mungkin itu pesannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Sugeng Budiarto, dan kali ini untuk Andi Gilang. Tadi sebagian kecil untuk historinya seorang Andi Gilang sudah diceritakan oleh Bapak Sugeng Budiarto. Mungkin Andi Gilang bisa bercerita sendiri, dan bagaimana kalau ada rekan-rekan di sini, adik-adik kita di sini yang mempunyai mimpi yang sama seperti seorang Andi Gilang, ini harus seperti apa? 12 tahun harus merantau ke Jawa, dan 12 tahun itu juga harus meninggalkan orang tua. Silakan Andi Gilang. Yang pasti pada kelas berapa ya semua? 10. Kelas 10 kakak. Iya. Umur berapa ya kelas 10? Kelas 10 berarti kelas 1 ya? Iya, kelas 1 SMK. Saya sih kalau untuk di generasi sekarang, saya termasuk agak lambat terjun di dunia balapnya, karena di generasi sekarang itu rata-rata 10 tahun ke bawah yang udah mulai terjun ke dunia balap. Tapi saya baru umur 11 ke 12 tahun baru terjun di dunia balap, tapi saya juga bisa sampai di level yang sekarang. Dari semua pencapaian itu saya juga merantau, ninggalin orang tua, saya diikutkan oleh Astra Motor Makassar pada saat 2010,
di Honda Racing School di Sentul, di Bogor, dan tadi sudah ada fotonya, instrukturnya dari Jepang. Jadi saya rasa ya nggak ada yang mustahil sih. Dan juga nggak ada yang namanya terlambat kalau kita ada niat untuk mencapai cita-cita kita. Jadi dan juga sudah banyak Honda memfasilitasi semua, ada untuk mekanik ada, safety riding ada, dan juga apalagi racing school. Jadi kalau teman-teman merasa punya potensi di bidang yang disukai, bisa disalurkan ke jalur yang betul. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk kakak Andi Farid Istiar, ataupun juga akrab dipanggil dengan Andi Gilang. Ada yang mau bertanya? Adik-adik kami tercinta? Ada? Angkat tangan kalau mau. Yang mana? Mau tanya sama siapa? Apa-apa Sugeng kah? Atau mungkin juga dengan Mas, ataupun juga kakak Yogi? Karena kebetulan Kak Yogi ini mekanik, basicnya juga dari SMK juga, dan akhirnya saat ini bisa go internasional, memegang tim balapnya Astra Honda Racing Team. Ada yang mau bertanya? Silakan. Mungkin Bapak Kepala Sekolah mau tanya, Pak. Adik-adik sekalian mau tanya? Mau tanya? Ayo dong. Speak up dong. Ayo dong. Ayo mau tanya apa? Mungkin kalau nggak ada mau tanya, mungkin kita siapin hadiah dulu kali ya, biar mereka bisa nanya ya. Ini Kak Andi, silakan dipegang. Kebetulan ini adalah baju dari Honda Dream Cup. Jadi kalau ada yang mau bertanya, baik kepada kakak Yogi, kakak Sugeng, ataupun juga Kak Andi Gilang, akan mendapat hadiah. Tapi cuma ada 2 kebetulan. Jadi 2 pertanyaan pertama, silakan angkat tangan. Yang belakang dulu kayaknya. 1, boleh maju? Boleh maju, silakan. Boleh kita tahu namanya siapa dan juga kelas berapa dan juga jurusannya apa dan mau bertanya kepada siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur dari kelas 11 jurusan TKR. Yang saya mau Bertanya siapa? Kak, itu Kak. Kak Andi Gilang. Oke, silakan. Saya mau bertanya, bagaimana sih caranya agar kita bisa menjadi pembalap yang hebat di internasional? Maksudnya apa yang harus dilakukan? Sekian, terima kasih. Silakan Kak Andi Gilang, langsung saja dijawab. Untuk jadi pembalap internasional yang paling utama pasti kita harus disiplin, kita harus latihan fisik yang rutin, mempersiapkan mental untuk sebelum menjalankan kejuaraan, dan yang pasti komunikasi yang baik dengan seluruh tim dan juga dukungan yang baik juga dari keluarga dan semua masyarakat yang selalu mensupport kita. Oke, sudah oke? Yang paling terpenting adalah disiplin. Ya, jadi apapun yang akan kamu tekuni, yang penting adalah disiplin. Baik di sekolah atau mungkin juga ingin seperti Kakak Andi Gilang. Kamu, namanya siapa dan juga dari jurusan apa? Nama saya Ibnu, jurusan saya sepeda motor. Pertanyaan saya, bagaimana perasaan kakak setelah mewakili Indonesia di balap internasional? Yang pasti saya sangat bangga, perasaan saya sangat bangga bisa mewakili Indonesia di kancah internasional. Tapi semua pencapaian ini tidak lepas dari penjenjangan Honda yang saya lewati, support Honda yang tak henti sampai saya menggapai semua ini. Wow, Ibnu, udah oke?
Kamu dari sepeda motor nanyain bagaimana prestasinya. Aduh, tanya motor yang dipakai apa, tuh susah nggak dipakainya. Oke, kita berikan tepuk tangan dong untuk teman-teman kita dan langsung saja untuk Kak Sugeng dan juga Kak Andi Gilang boleh diberikan dan kita boleh berfoto sebentar. Silakan, boleh berfoto sebentar. Kalian di tengah-tengah dong, Iya, kalian tengah-tengah dong. Kamu tengah-tengah. Iya, biar bisa kenal dengan Mas Yogi itu dia tuh, Mas Yogi itu. Semuanya one heart boleh? One heart, satu hati silakan. 1, 2, dan 3. Kami rasa cukup, terima kasih banyak, selamat ya. Kawan-kawan sekalian, jangan lupa besok untuk bisa hadir di sirkuit kebanggaan kita adalah Ratona Palopo untuk bisa melihat aksi-aksi pebalap-pebalap terbaiknya Honda. Ada lagi yang mau bertanya? Udah, cukup? Benar? Buktikan aja di sirkuit ya? Hah? Gaspol aja ya? Open throttle aja ya? Ya udah kalau kayak begitu kita akan mengundang adik-adik sekalian untuk kita boleh berfoto bersama-sama, silakan semuanya kita berfoto bersama-sama. Kakak Andi Gilang, Kakak Sugeng dan juga Kakak Yogi dan juga dari Yutaka dan juga dari Musashi. Jangan lupa untuk bisa memfollow Astra Honda Racing Team. Mas Yogi, di atas, dari atas. Mereka di bawah. Kakak Andi di atas, biar mereka di bawah. Ayo, semuanya one heart. 1, 2, 3 SMKN 2 Palopo. Iya. Silakan kalau mau foto bersama-sama dengan Kakak Andi Gilang boleh. Inilah dia produk ataupun juga talenta aslinya dari Sulawesi yang boleh ataupun juga bisa didapatkan dan juga ditemukan talentanya saat dirinya berusia 12 tahun. Sejumlah prestasi tadi Bapak Sugeng Budiarto sudah diberitahukan dan juga sudah ditolak dengan baik oleh seorang Andi Gilang, baik dari nasional, lalu juga Asia, lalu juga di Eropa dan juga tepatnya adalah juara Asia 600 cc. Pertama kalinya Indonesia menjadi juaranya. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Jangan lupa bisa memfollow untuk Instagramnya Astra Honda Racing Team. Supaya adik-adik sekalian bisa melihat dengan luar biasa aktivitas-aktivitasnya dari Astra Honda Racing Team. Adik-adik sekalian mohon izin untuk sampah-sampahnya boleh dibawa dan silakan dibuang di luar. Silakan untuk sampah-sampahnya boleh dibawa dan juga dibuang di luar. Supaya ruangan kita ini kita masuk bersih, kita keluar juga bersih. Terima kasih banyak Pak Hakim, terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah tercinta kita untuk supportnya yang luar biasa. Di mana SMKN 2 Palopo, Bapak Hakim SPD MPD, selaku Kepala Sekolah tercinta kita dan juga seluruh guru-guru pembina kami yang tercinta juga terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan dan juga ketidaksempurnaan dari event ini. Kita bertemu esok hari adalah race day, the race day ataupun juga harinya balapan, tepatnya di Ratona Palopo. Ricky Stompul undur diri, Astra Honda Motor undur diri, HSO Makassar ataupun juga Sulawesi Selatan, lalu juga untuk Batrabon, lalu juga Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan juga Ambon juga undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Tuhan memberkati. One heart.